Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Fauzia dan rekan saya satu lagi Fatimah Nurhaliza. Saya perwakilan dari kelompok 6. Kode etik profesi notaris, kewajiban, larangan, dan pengecualian. Kode etik profesi, Bertens, dalam bukunya tentang etika menyatakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya dan sekaligus menjamin mutu moral itu di mata masyarakat. Notaris adalah sebuah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penanda tangan pada dokumen. Bentuk profesi notaris berbeda-beda tergantung pada sistem hukum. Ikatan Notaris Indonesia merupakan satu-satunya organisasi notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 82 dan 83. Kemudian dirubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 1 Angka 41. Pasal 1 Angka 41 berbunyi sebagai berikut. 1. Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris. 2. Wadah organisasi notaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah Ikatan Notaris Indonesia. 3. Organisasi notaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan satu-satunya wadah profesi notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi notaris. 4. Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi notaris. Etika kepribadian notaris sebagai pejabat umum. Notaris harus 1. Berjiwa Pancasila. 2. Taat pada hukum sumpah jabatan dan kode etik notaris. 3. Berbahasa Indonesia yang baik. Sebagai profesional, notaris harus memiliki perilaku profesional, ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat notaris. Etika melakukan tugas jabatan notaris. Sebagai pejabat umum dalam melakukan tugas jabatan harus menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab. Menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang, tidak mengadakan kantor cabang perwakilan, dan tidak menggunakan perantara, tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi. Harus memasang tanda papan nama menurut ukuran yang berlaku. Etika pelayanan terhadap klien sebagai pejabat umum. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya, menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada pengadilan negeri dan pengumuman dalam berita negara. Apabila klien yang bersangkutan dengan tegas mengatakan akan menyerahkan pengurusannya kepada notaris yang bersangkutan dan klien telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, memberitahu kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan pengumuman, dan atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil akta yang sudah didaftar atau berita negara yang sudah selesai dicetak tersebut oleh klien yang bersangkutan. Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Etika hubungan sesama rekan notaris. Sebagai sesama pejabat umum, saling menghormati dalam suasana kekeluargaan, tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan notaris, baik moral maupun material. Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korps notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong-menolong secara konstruktif. Etika pengawasan. Etika pengawasan terhadap notaris melalui pelaksanaan kode etik notaris dilakukan oleh Majelis Kehormatan Daerah dan atau Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia.
Tata cara pelaksanaan kode etik, sanksi-sanksi dan eksekusi diatur dalam peraturan tersendiri tanpa mengurangi ketentuan mengenai tata cara maupun pengenaan tingkat sanksi-sanksi berupa peringatan dan teguran. Larangan dan pengecualian bagi notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam kode etik notaris. Hubungan profesi notaris dengan organisasi notaris diatur kode etik notaris, di mana keberadaan kode etik notaris merupakan konsekuensi dari suatu pekerjaan terkait pelanggaran perilaku para notaris yang hanya sampai pada sanksi moral. Kode etik notaris ini memuat unsur kewajiban, larangan, pengecualian, dan sanksi yang akan dijatuhkan apabila terbukti notaris melanggar kode etik. Berdasarkan pasal 16 ayat 1 UU JN, dalam menjalankan tugasnya notaris wajib untuk melakukan bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Meletakkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minut akta. Mengeluarkan gores akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 UU JN 6, larangan yang tidak boleh dilakukan oleh notaris terdiri dari 1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatan. 2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah. 3. Merangkap sebagai pegawai negeri, merangkap jabatan sebagai pejabat negara, merangkap jabatan sebagai advokat, merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan atau pejabat lelang kelas 2 di luar tempat kedudukan notaris. Menjadi notaris pengganti, melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau keputusan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris. Kesimpulannya, bahwa kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya dan sekaligus menjamin mutu moral itu di mata masyarakat. Apabila salah satu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi tersebut akan tercemar di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikan berdasarkan kekuasaannya sendiri. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam kode etik notaris. Hubungan profesi notaris dengan organisasi notaris diatur kode etik notaris, di mana keberadaan kode etik notaris merupakan konsekuensi dari suatu pekerjaan terkait pelanggaran perilaku para notaris yang hanya sampai pada sanksi moral. Kode etik notaris ini memuat unsur kewajiban, larangan, pengecualian, dan sanksi yang dijatuhkan apabila terbukti notaris melanggar kode etik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.